Halo para kaum rebahan, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Peppermint yang dirilis pada tahun 2018. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan seorang perempuan yang sedang berkelahi dengan salah satu anggota gangster. Dia bernama Riley. Dia pun berhasil membunuh anggota gangster tersebut, meskipun dia mendapat luka di bagian pahanya. Riley pun mempunyai rencana untuk pergi ke sebuah karnaval sambil membawa jasad anggota gangster tersebut. Lalu kemudian Riley pun pergi ke sebuah mobil yang berada di lingkungan tunawisma tempat dia bersembunyi. Di dalam mobil itu dia mengobati luka yang ada di pahanya. Saat Riley selesai mengobati lukanya, dia tidak sengaja melihat sebuah kotak coklat kesukaan anaknya. Saat itu juga, Riley langsung teringat sebuah kejadian pada 5 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Riley sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari termasuk kesukaan anaknya yaitu kue coklat. Namun pada saat mereka akan pulang, dia dihampiri oleh seorang ibu-ibu. Dia bernama Agnes. Dia kesal karena Riley sudah mengambil lahan parkirnya. Tak hanya itu, dia juga kesal karena Riley sudah jarang berkumpul lagi dengannya. Riley yang menyadari karena dia sibuk bekerja, dia pun meminta maaf. Namun maafnya itu tidak diterima dengan baik oleh Agnes. Agnes malah melontarkan kata-kata yang kasar kepada Riley. Riley yang tak menghiraukan hal itu langsung mengajak anaknya untuk segera pergi. Dan ternyata hari ini adalah hari ulang tahun anaknya. Lalu scene pun berpindah ke tempat di mana suami Riley yang bernama Chris sedang bekerja. Tak lama kemudian, Riley dan anaknya pun datang. Dikarenakan Riley akan pergi untuk berbelanja terlebih dahulu, dia menyuruh Chris menyiapkan acara ulang tahun untuk nanti malam. Tak lama setelah Riley pergi, tiba-tiba datanglah seorang teman Chris. Dia mengajak Chris untuk merampok sebuah rumah milik bos mafia. Temannya hanya menyuruh Chris untuk menjadi driver saja. Masih dalam keadaan bingung, Chris meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut. Malam harinya ketika Riley baru saja pulang ke rumah, dia kaget karena tak ada satu orang pun yang datang ke acara ulang tahun anaknya itu. Ternyata hal itu adalah ulah dari si Agnes. Dia dengan sengaja membuat pesta yang jauh lebih besar agar tak ada satu orang pun yang datang ke rumah Riley. Riley yang tidak ingin mengecewakan dan membuat putrinya terus merasa sedih, dia mempunyai rencana untuk mengajaknya pergi ke sebuah karnaval. Virus in German. Dad, it's your birthday. Ice cream. Yes. Saat akan pergi, terlihat Chris yang sedang memberi pesan kepada temannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut merampok bersamanya, apalagi merampok sebuah rumah milik bos mafia. Di scene selanjutnya, terlihat teman Chris yang sedang mencoba untuk merampok seorang diri. Namun karena dia tidak berhasil, dia ditangkap oleh kelompok mafia dan si bos mafia langsung meninggoyin teman Chris tersebut. Bos mafia ini bernama Garcia. Garcia langsung menyuruh para anak buahnya untuk meninggoyin semua keluarga Chris. Karena Chris telah diketahui oleh Garcia bahwa dia juga sempat akan ikut untuk merampok. Di scene lain memperlihatkan Chris dan keluarganya yang sedang berada di karnaval. Mereka bersenang-senang dengan menaiki semua wahana yang ada, berfoto bersama, dan membeli sebuah es krim peppermint kesukaan anaknya. Dan ternyata pada saat itu juga anak buah Garcia sudah berada di lokasi tersebut. Setelah bersenang-senang, Chris dan keluarganya memutuskan untuk segera pulang. Pada saat di mobil, tiba-tiba terjadi suatu kejadian penembakan yang sangat besar, menyebabkan Chris dan anaknya pun meninggoy, sedangkan Riley tak sadarkan diri. Di tempat kejadian terdapat seorang detektif yang bernama Stino. Dia sangat melaknat dengan kejadian ini karena dia tidak tega melihat korban yang salah satunya adalah seorang anak kecil. Teman detektifnya yang bernama Moss mencoba menenangkan Stino. Dia mengatakan kita harus segera menemukan para pelaku atas kejadian ini. Riley akhirnya membuka matanya setelah beberapa minggu tak sadarkan diri. Steno yang sudah berada di samping Riley, dia menjelaskan tentang kejadian pada malam itu. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar kejadian itu terjadi karena Chris dan temannya yang berencana ingin merampok sebuah rumah milik Garcia si bos mafia.
Hal itu diketahui kepolisian karena menemukan HP Chris yang berisi pesan rekaman untuk temannya. Kepolisian masih belum bisa menjadikan Garcia sebagai tersangka karena belum memiliki bukti yang cukup kuat. Namun beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku sudah ditangkap. Maka dari itu Steno meminta kepada Riley untuk mengingat-ingat kembali wajah dari si pelaku tersebut. Riley pun dengan tegas mengatakan bahwa pelaku kejadian tersebut berjumlah 3 orang dan Riley masih sangat ingat dengan wajahnya. Moses menghampiri Steno yang sedang berada di halaman rumah sakit. Dia membawa dan menunjukkan sebuah lencana polisi yang tertembak. Moses berkata kepada Steno untuk tidak terlalu bertekad dalam menangani kasus ini, karena kasus ini akan lenyap dengan sendirinya. Dan dia juga tahu bahwa Garcia adalah mafia terbesar di negara ini. You'll only get dead and it won't change anything. Pada saat pagi hari di rumahnya, Riley didatangi oleh seorang pengacara yang disuruh oleh Garcia. Garcia menyuruh pengacara itu untuk menyogok Riley agar dia bisa mencabut tuntutan untuk 3 anak buahnya. Riley yang tidak terima dengan perlakuan tersebut, Riley menyuruh pengacara itu untuk segera pergi dari rumahnya. Saat akan pergi, pengacara itu tidak sengaja melihat sebuah obat penenang milik Riley. Singkat cerita, persidangan pun dilakukan. Terlihat seorang pengacara yang disogok oleh Garcia sedang membela ketiga anak buahnya tersebut dengan mati-matian. Pengacara tersebut menuduh bahwa Riley sedang dalam ketergantungan obat penenang dan menyebutkan juga bahwa Riley sempat mengalami geger otak yang menyebabkan Riley bisa saja salah dalam menuduh ketiga orang tersebut. Terlihat si hakim yang tanpa pikir panjang langsung melepaskan ketiga anak buah Garcia dengan alasan kurangnya bukti. Hal itu dilakukan karena si hakim berhasil disogok oleh Garcia. Riley tak terima dan langsung mengamuk setelah melihat semua ketidakadilan itu. Emosi Riley semakin tidak dapat dikendalikan olehnya sampai harus dihentikan oleh polisi. Karena kesal, si hakim menyuruh para polisi membawa Riley untuk direhabilitas di rumah sakit jiwa. Saat sedang di perjalanan, di dalam ambulan Riley berhasil menghajar para polisi dan langsung melarikan diri. Di scene selanjutnya, terlihat detektif Steno dan Moses sedang mendatangi TKP di sebuah karnaval. Ternyata di sana ada 3 pria yang tergantung di atas salah satu wahana di karnaval tersebut. Dan diketahui bahwa ketiga pria tersebut adalah orang yang sama yang menembak keluarga Riley. Adegan pun berganti pada seorang agen FBI yang sedang berada di kantornya. Dia bernama Lisa. Dia sedang memiliki tugas untuk mengungkap kasus pencurian senjata militer. Lalu salah satu rekan kerjanya menghampiri Lisa. Dia memberitahu bahwa pelaku dari kasus pencurian itu adalah seorang wanita. Ternyata pelaku tersebut adalah Riley. Setelah hal itu diketahui Lisa, dia dengan cepat menghubungi Steno dan Moses untuk segera bertemu. FBI wants to talk to us. Di tempat lain terlihat Riley yang sedang menyandra seorang hakim yang dulunya telah tega menukar keadilan keluarganya dengan uang. Riley menyimpan sebuah bom di rumah si hakim, kemudian dia pun pergi keluar dan langsung meledakkan rumah tersebut. Terlihat juga FBI dan para detektif sedang berkumpul dan membahas Riley. Dengan yang FBI katakan sudah sering Riley membuat kegaduhan, dia pernah mencuri uang di bank dan kabur ke Eropa. Dia juga ketahuan mencuri senjata militer. Lisa yakin Riley melakukan semua itu untuk membalaskan dendam atas keluarganya. Hal itu mengharuskan FBI turun tangan. Tak lama kemudian detektif Steno mendapatkan kabar bahwa ada sebuah ledakan bom yang menewaskan seorang hakim. Sekarang bukan hanya hakim, namun pengacara yang disogok Garcia pun ikut tewas. Dan Steno yakin bahwa semua kejadian ini adalah ulah dari Riley. Di tempat lain terlihat Garcia yang mendapat kabar dari anak buahnya bahwa banyak sekali anggotanya yang tewas dalam beberapa minggu ini. Mereka semua sadar bahwa hal itu adalah kelakuan Riley. Garcia meminta anak buahnya untuk menyebarkan berita bahwa barang siapa yang membuat Riley lenyap maka akan mendapat imbalan yang sangat besar. Rekan kerja mafianya pun menegur Garcia. Dia berbicara mengenai barang haram yang akan ia kirim telah dicuri dan menyuruh Garcia untuk mencari tahu siapa yang mencuri barang haram tersebut. You are still a little dog. Di tempat lain terlihat Riley sedang memberi pelajaran kepada seorang pria yang telah berbuat kasar kepada anaknya. Riley juga memperingatkan jika dia masih berbuat seperti itu, Riley tak segan untuk membuatnya sengsara. Bukan tanpa alasan Riley melakukan hal tersebut. Dia ingin menyadarkan bahwa seorang anak juga butuh dijaga dan dilindungi.
Setelah itu Riley pergi menuju tempat di mana Garcia melakukan bisnis pencucian uang. Terlihat tempat itu dijaga ketat oleh anak buah Garcia. Namun Riley berhasil lolos masuk ke dalam dan membunuh para anak buah yang ada di sana. Agar hal itu dilaporkan kepada Garcia, dia menyisakan 1 orang anak buahnya. Lalu anak buah yang tersisa tersebut langsung melaporkan kejadian kepada Garcia, di mana dia menyebutkan bahwa anak buahnya tidak ada yang selamat selain dirinya. Dia juga melaporkan Riley tidak membawa uang yang ada di sana, melainkan dia membakar semua uang yang ada di tempat pencucian uang tersebut. Garcia lebih marah lagi ketika mengetahui bahwa ternyata sebab hilangnya barang haram adalah ulah Riley. Garcia pun langsung memerintahkan lebih berhati-hati lagi untuk menjaga bisnisnya. Di sisi lain, banyak media yang menyoroti kasus Riley, di mana semua menduga bahwa Riley tengah membalaskan dendam akibat kematian keluarganya. Di tempat lain terlihat Garcia yang sedang berkumpul bersama para sisa anak buahnya. Garcia yang mengetahui bahwa rencana Riley yang akan menghancurkan gudang penyimpanan miliknya, dia memerintahkan para anak buahnya untuk memasang sebuah bom. Pada saat malam hari tiba, Lisa, detektif Steno, dan 1 orang ahli IT sedang mencoba melacak keberadaan Riley. Lisa menunjukkan satu tempat yang terlihat mencurigakan, di mana biasanya tempat itu sering terjadi kejahatan kriminal. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Lisa tidak menemukan kejahatan apapun di tempat itu. Dia menduga Riley berada di tempat tunawisma tersebut. Tak sedikit orang juga menyuarakan dukungannya kepada Riley, karena mereka tahu penyebab kejadian yang pernah terjadi kepada keluarga Riley. Mereka juga tahu bahwa orang yang dibunuh Riley hanyalah orang-orang yang berlaku tidak adil kepada keluarganya. Kecurigaan Garcia pun benar. Riley mendatangi gudang penyimpanan senjata milik Garcia, namun sesampainya Riley di sana tidak ada orang satupun. Riley menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh Garcia. Dan ketika Riley sudah masuk ke dalam, 2 anak buah Garcia pun meledakkan tempat tersebut. Garcia terlihat sangat senang karena dia mendapat kabar dari kedua anak buahnya bahwa Riley telah berhasil mereka musnahkan. Namun perkiraan Garcia dan kedua anak buahnya itu meleset, dikarenakan Riley berhasil kabur lewat gorong-gorong sebelum ledakan itu terjadi. Riley yang terlihat sudah berhasil keluar dari tempat ledakan tersebut langsung mengejar 2 anak buah Garcia. Lagi-lagi Riley berhasil menghadang mobil kedua anak buah Garcia tersebut. Di sana Riley menembak salah satu dari mereka dan satunya lagi diancam untuk menunjukkan di mana keberadaan Garcia. Riley pergi menuju tempat di mana Garcia berada dengan menggunakan mobil anak buah Garcia dan berhasil masuk ke dalamnya. Sesampainya di tempat Garcia, dia langsung membunuh satu persatu anak buah Garcia tersebut. Setelah lama beradu tembak dan membunuh semua anak buah Garcia, Garcia pun berhasil terpojokkan. Saat akan menembak Garcia, terlihat anaknya yang muncul dari suatu tempat di sana, membuat Riley berhasil diserang balik oleh Garcia. Tak lama setelah itu, datanglah kelompok polisi dan Riley pun kabur dari tempat tersebut. Lalu Riley kabur dengan mendatangi tempat tinggal Agnes. Agnes langsung diikat di kursi oleh Riley. Akibat kejadian tadi membuat dirinya terluka, Riley pun menutupi lukanya tersebut. Riley menakuti dan mengancam Agnes dengan mengatakan bahwa rumahnya telah dipasangi bom. Karena dia sudah bersikap sangat sombong kepada dirinya, Agnes yang diperlakukan seperti itu oleh Riley sangat ketakutan. Lalu Riley pun pergi meninggalkan Agnes. Di tempat lain masih terlihat detektif Steno dan Lisa masih berada di tempat tunawisma, dan detektif Steno telah menemukan sebuah mobil yang di dalamnya berisikan beberapa persenjataan. Dia yakin bahwa semua ini milik Riley karena dia memang tinggal di tempat ini. Karena Lisa terlihat yakin bahwa Riley mengetahui banyak hal tentang Garcia, dia pun berniat ingin menangkap Riley dan menjadikannya saksi dalam mengungkap semua kejahatan yang telah Garcia perbuat. Lalu Lisa pun mengajak Steno untuk bersembunyi di tempat ini sampai Riley datang. Belum lagi Lisa menjalankan rencananya tersebut, detektif Steno malah menembak Lisa. Faktanya ternyata detektif Steno telah lama bersekongkol dengan Garcia. Detektif Steno yang berhasil membunuh Lisa pun langsung memberitahu keberadaan mobil milik Riley kepada Garcia. Garcia pun dengan cepat menyuruh sisa anak buahnya untuk segera pergi ke tempat yang disebutkan oleh detektif Steno. Di sisi lain terlihat Riley yang berjalan tertatih-tatih menuju ke tempat tunawisma karena luka akibat kejadian tadi semakin parah. Riley memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Tak lama setelah itu Garcia dan para anak buahnya sampai di tempat tunawisma dan langsung menggerakkan para
para anak buahnya untuk mencari keberadaan Riley. Di tempat Riley sedang beristirahat, dia merasa ada anaknya yang sedang membangunkan dirinya. Di situ dia langsung terbangun sadar akan Garcia dan anak buahnya telah sampai di tempat itu dan sedang mencari dirinya. Beberapa anak buah Garcia yang masuk ke gudang tersebut berhasil dibuat meninggoy oleh Riley. Berawal dari Riley yang sedang bersembunyi dan mendengar suara telepon dari dalam bak sampah, dia tak sengaja menemukan Lisa yang sudah tewas. Riley pun mengambil telepon milik Lisa dan dengan cepat Riley melakukan siaran langsung atau live streaming. Hal itu ternyata disiarkan di berbagai media. Riley menunjukkan si Steno yang telah bersekongkol dengan Garcia si mafia jahat. Saat masih siaran langsung, Riley terus mendorong agar para polisi dan semua orang datang ke tempat di mana dia berada. Kemudian Garcia melakukan penyanderaan terhadap salah satu anak tunawisma supaya Riley segera menyerahkan diri. Dengan ancaman Garcia yang akan membunuh anak tersebut, Riley pun menyerahkan diri di hadapan Garcia. Garcia yang tahu bahwa polisi sedang dalam perjalanan, dia pun mencoba mengulur waktu yang tersisa. Tak lama kemudian, para polisi pun tiba di tempat. Detektif Steno yang dituduh telah menjebak Garcia dan anak buahnya pun langsung ditembak oleh Garcia. Sontak para anak buah Garcia pun berlari untuk kabur dari polisi. Namun terlihat Garcia yang kembali berhasil dipojokkan oleh Riley. Para polisi dan detektif Moses yang melihat hal itu berkata kepada Riley untuk tidak melakukannya. Namun Riley tak menggubris semua perkataan yang ada. Dia langsung menembak Garcia sampai tewas. Setelah kejadian itu, Riley berhasil melarikan diri. Moses yang tahu di mana keberadaan Riley pun segera menghampiri makam dari keluarganya Riley. Benar saja, ketika detektif Moses pergi ke sana, terlihat Riley sedang berada di sana. Akibat dari lukanya yang cukup parah, membuat Riley pingsan dan segera untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian tersebut membuat heboh masyarakat, kebanyakan dari mereka menganggap Riley sebagai pahlawan, tapi para polisi menyatakan Riley tetap harus mendapatkan hukuman akibat telah membuat kegaduhan. Moses pun menjenguk Riley setelah beberapa minggu berlalu. Moses menyalami Riley dan mengatakan kepada Riley supaya cepat pulih, karena dia telah banyak membantu menyingkirkan orang jahat, melenyapkan pengedaran barang haram, dan juga berhasil mengungkap fakta polisi korup yang telah berkhianat. Salaman terakhir dari Moses itu bukan tanpa sebab. Moses sambil bersalaman kepada Riley sambil memberikan kunci borgol untuk Riley supaya bisa kabur. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.